Halo teman-teman Tombok Kangen, ketemu lagi dengan saya Wiratna dalam segmen Orang Kalang di Kota Gede. Siapakah orang Kalang yang tinggal dan beranak pinak serta meninggalkan jejak-jejak di Kota Gede? Simak terus video ini sampai selesai ya. Orang Kalang datang ke Indonesia bebarengan dengan masuknya Hindu-Buddha pada abad 9. Orang-orang Kalang ini adalah bangsa yang kalah peperangan melawan bangsa Hindu-Buddha di India dan dijadikan budak oleh mereka, kemudian dibawa ke Nusantara dan sampailah mereka di Pulau Jawa. Kemudian di Pulau Jawa mereka menjadi orang-orang yang posisi sosialnya di bawah orang-orang Jawa. Mereka tinggal di luar pemukiman orang Jawa. Tempat yang mereka tinggali di hutan-hutan, di daerah pedalaman, tepi sungai besar yang sebenarnya tidak layak ditinggali oleh manusia. Tapi mereka orang-orang kuat sehingga dapat bertahan hidup. Mereka mempunyai profesi menjadi tukang kayu, tukang ukir, tukang angkut. Hidup mereka nomaden, tidak menetap dalam waktu yang lama. Orang Kalang mempunyai struktur tubuh yang berbeda dengan orang Jawa pada umumnya. Orang Kalang mempunyai tulang ekor, sehingga ada yang berpendapat bahwa orang Kalang adalah keturunan babi dan anjing. Hal tersebut dapat dilihat dari tradisi ritual yang mereka jalani, yaitu memanggil arwah nenek moyang mereka dengan menyimbolkan nenek moyang mereka berupa patung babi. Pada abad 17, orang-orang Kalang berbondong-bondong datang ke Yogyakarta. Pada saat itu pemerintahan Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Agung. Mereka datang ke Kota Gede dan dicegah oleh prajurit keraton. Hal ini sampai ke telinga Sultan Agung dan berdasarkan negosiasi antara Sultan Agung dan perwakilan orang Kalang, kemudian Sultan Agung memperbolehkan orang-orang Kalang tersebut tinggal di daerah yang sekarang bernama Tegal Gendu Kota Gede. Tujuan Sultan Agung adalah supaya orang Kalang dapat membantu perekonomian Mataram yang pada saat itu sedang mengalami penurunan. Orang-orang Kalang yang tinggal di Kota Gede dimintai tolong untuk mengukir keraton oleh raja pada saat itu. Orang-orang Kalang yang di Kota Gede banyak membuka usaha di bidang kerajinan, sehingga orang-orang Jawa banyak dipekerjakan. Orang-orang Kalang mengajarkan pada orang Jawa untuk membuat kerajinan emas, perak, berlian, serta mereka memberikan edukasi perdagangan. Karena keahlian orang Kalang di bidang kerajinan dan perdagangan ini menjadikannya orang-orang Kalang menjadi kaya raya. Maka mereka banyak membangun rumah-rumah yang luas dengan bangunan yang megah. Bangunan khas orang Kalang berarsitektur percampuran Belanda, Eropa, Tionghoa, dan Jawa. Rumah tersebut mempunyai banyak kaca patri khas bangunan Eropa. Kalau kalian berkunjung di daerah Tegal Gendu Kota Gede, akan dapat melihat berjejer kemegahan rumah orang Kalang.
Walaupun kaya raya, orang Kalang mempunyai sifat yang buruk, seperti menggaji pekerja yang orang Jawa dengan gaji yang kecil. Mereka kurang memanusiawikan pekerjanya. Sifat orang Kalang yang tertutup dan angkuh menjadikan mereka kurang bersedekah, sehingga menjadikan sebagian orang-orang Jawa dan Belanda sangat geram, dan terjadilah perampokan, penjarahan, dan usaha penumpasan orang-orang Kalang di kota gede. Barang-barang, tanah, dan bangunan diambil alih oleh sekelompok orang Jawa dan Belanda, dan pembunuhan tidak terelakkan lagi. Wong Kalang atau orang Kalang yang pernah tinggal merupakan sejarah di kota gede ini adalah orang yang kaya raya yang sifatnya negatif. Namun, orang-orang Kalang merupakan bagian sejarah dari Mataram Kota Gede yang peninggalannya dapat kita saksikan sampai detik ini. Di daerah Tegal Gendu, kita akan melihat kemegahan rumah orang Kalang yang sekarang dijadikan restoran seperti restoran Omah Dhuwur, restoran Sekar Kedaton, dan masih banyak lagi. Dan peninggalan lain yang menjadi mata pencarian penduduk kota gede sampai saat ini adalah sentra kerajinan perak kota gede. Jadi bagaimana teman-teman Tombo Kangen, asik kan sejarah orang Kalang di kota gede? Silahkan berkunjung di Tegal Gendu kota gede dan rasakan kenikmatan tersendiri, kenikmatan masa lalu. Salam dari kami, salam Tombo Kangen.